Kira-kira kalau saya 70% Penyumbatannya. Ada berapa yang 70%? Hanya satu penyumbatan? 3. Ada Saya 3. semua 3. Oke. Semuanya 70%-an? Iya. Kemudian mungkin ada stres. Ya, karena kebetulan saya tuh agak lama ya punya anak. Jadi bagaimana sih kita seorang ibu yang ngeharapin, jadi kayaknya tidak ada hari tanpa pikiran, ya. pikiran itu juga bisa. Tambah stres juga Mas Boyke. Ya, jadi dari mulai pola makan yang tidak sehat, tidur yang kurang, ditambah dengan faktor stres, mengakibatkan aliran darah di seluruh tubuhnya, termasuk aliran darah ke jantung, tersumbat atau terhambat. Ya, pada waktu serangan itu sampai dia pucat seperti itu, tek, itu adalah pas di otot-otot jantungnya. Nah, seperti inilah makanya terjadilah serangan jantung yang pertama. Ya. Nah, setelah dikatakan 70%, lalu apa yang disarankan? Dokter sih langsung menyarankan saya langsung di ring. Diikuti? Saya waktu itu kaget ya, kaget banget. Apalagi kalau dengar jantung, aduh sudah mau meninggal dong saya ini. Pemirsa di rumah itu ada satu hal yang harus kita mengerti ya, bahwa orang kalau sudah kena serangan jantung itu berpikirnya berapa lagi sih umur saya, ya kan? Nah, oleh karena itu jantung itu mesti dijaga benar-benar. Nah, setelah diobati bagaimana? Setelah diobati, saya masih satu kali lagi kena serangan. Masih kena lagi? Kena lagi. Padahal itu sudah boleh berubah ya? Sudah mulai. Nah, itulah pemirsa, kalau darah sudah kental, mengobatinya artinya untuk merubahnya menjadi dia bagus sekali itu kadang-kadang dengan obat-obatan juga membutuhkan waktu yang lama. Seperti itu. Berapa lama tuh Bu dari serangan pertama ke serangan yang kedua? Kira-kira jalan bulan aja sih, sekitar 2-3 bulanan. Serangan pertama 70% sumbatannya. Serangan kedua datang lagi masih 70% juga Ibu itu? Atau naik jangan-jangan? Serangan kedua itu masih informasi yang dari awal 70%. Masih sama tuh sumbatannya, ya. Minum obat terus rutin setiap bulan dan perbaikan gaya hidup, pola hidup. Ya. Terus juga istirahat sudah mulai diperhatikan, olahraga juga sudah mulai diusahakan tidak lupa. Bagus. Berjalan terus sampai kurang lebih sekitar 1 tahun lebih dari pemeriksaan awal, dari CT scan awal. Saya minta sama dokter, dok, saya boleh dong nggak saya mau periksa lagi untuk mengetahui sudah berapa persen sekarang, karena dalam hati saya, dalam pikiran saya bahwa 70% nggak mungkin nggak berkurang, pasti kan bertambah. Nah sekarang saya sudah berpikir, sudah mulai pasrah, sudahlah kalau memang harus dokter bilang setelah pemeriksaan CT scan berikut dokter bilang harus pasang ring. Ya udah nurut deh gitu. Saya ya? udah nurut aja. Oke, diperiksa. Ya. Nah, hasilnya? Saya minta untuk di CT scan. Terus dokter yang menangani saya melihat file saya yang dulu ya. Dia bilang, "Ibu, buat apa lagi di CT scan? Oh ya? Dulu aja ibu sudah 70%. Kan nggak mungkin lah dia berkurang," katanya kan. Udah gini aja biar nggak kerja 2 kali, langsung aja di kateterisasi dan siap untuk pasang ring. Saya cuma minta waktu 2 hari. Setelah saya pikir-pikir lagi, ya udah pasrah. Kembali ke dokter, dok, saya siap dok. Besoknya di kateterisasi dengan sudah siap untuk pasang ring. Sambil ngobrol, dokter bilang, "Ibu coba lihat tuh di TV," katanya. "Ini enggak, saya nggak mau lihat." Saya bilang, "Enggak, saya nggak mau lihat." Tahu-tahu dokter ngomong sama asistennya, sudah. Saya langsung, "Dok, apa yang terjadi gitu ya? Kok cepet amat pasang ringnya?" "Ibu, syukur banget, ibu kok sekarang tidak perlu pasang ring." Karena apa, Bu? Karena kalau pasang ring itu rupanya di atas 60%. Ibu 70 kan? Saya 50% pada saat itu. Turun ya. Dari 70% sumbatannya turun menjadi 50%. Iya. Dan nggak usah pasang ring. Nggak perlu pasang ring. Nah ini kan kabar yang baik. Iya. Kabar yang baik berarti ada sesuatu yang dilakukan oleh Ibu Ade. Kok bisa sumbatan dari 70% turun ke 50% dan akhirnya nggak usah pasang ring? Pasti ada sesuatu. Dan Bu Ade pasti akan membagi rahasianya setelah satu ini. Jadi tetap bersama kami dalam Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat.
Sudahkah Anda dengan tepat mengetahui organ-organ penting dalam tubuh Anda? Tepat juga untuk mengetahui bahwa harus betul-betul menjaga kondisi jantung Anda supaya selalu sehat, karena ini memompa aliran darah di seluruh tubuh selama 24 jam. Betul. Bayangkan. Tidak pernah berhenti bekerja loh jantung kita itu loh pemirsa ya. Nah, ketika Bu Ade terkena serangan jantung, ya pertama kena, kedua kena, sumbatannya 70%. Bayangkan hidupnya bisa sangat berubah. Tuh. Tapi sekarang Bu Ade sudah bisa melakukan hal yang tampaknya dulu nggak mungkin akan dia lakukan lagi. Seperti apa? Nih, lihat nih. Foto tadi ketika ibu terbaring lemah di kasur sama ini Beda jauh, Bu. beda jauh. Apa yang ibu lakukan sehingga ibu bisa merubah ibu sendiri kesehatannya itu loh Bu? Tentu harus melakukan sesuatu yang baru dari sebelumnya. Makan yang tadinya berantakan sudah harus dirubah, dirapikan. Waduh, keren. Yang seneng goreng-gorengan beralih ke rebus-rebusan. Ya. Tidur yang biasanya tidur sesuka-sukanya, bahkan kadang-kadang satu hari itu satu malam itu bisa cuma tidur 3 jam. Sekarang enggak. Jam 8 saya sudah pasti di kamar. Olahraga juga setiap hari itu diusahakan dari jam 10 sampai jam 11 itu saya harus olahraga. Jadi intinya semua harus berubah. Karena kalau dari awal saya memang sudah benar hidup saya nggak akan mungkin kena sampai 70%. Iya betul Ibu. Ya. Apalagi setelah saya serangan kedua kali itu, saya melihat teknologi laser itu. Dan saya pikir kenapa tidak kita coba. Namanya orang masih mau hidup, mau sehat, hidup tapi sehat. Saya tidak mau hidup sakit-sakitan. Oh iya dong. Hanya saya pakai itu sejak mulai kira-kira 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, dan saya merasa itu banyak membantu saya. Dulu saya minum obat itu dari dokter setelah saya terdeteksi jantung koroner, ya agak mendingan ya karena minum obat. Tapi setelah saya pakai teknologi laser, aduh tidurnya itu benar-benar nyenyak banget. Pemirsa, seperti apa sih teknologi laser itu? Jadi teknologi laser ini sebenarnya sudah lama dikenal. Tapi ini teknologi low level laser khusus untuk darah. Kok bisa sih ke jantung? Gimana ceritanya? Nah, pemirsa dengar. Ternyata ya si teknologi laser itu dia tidak memberi masukan apapun ya, menambah apapun ke dalam darah kita. Tapi dia itu ada satu mekanisme, namanya mekanisme mencegah agregasi trombosit. Jadi darah kita ini makanya dimanage dengan baik dengan teknologi laser, membuat akhirnya si ibu adik ini bisa kembali beraktivitas, bahkan bisa kembali naik gunung. Ini ngomong-ngomong masa naik gunung nih, aku sendiri juga sebenarnya terbantu dengan teknologi laser ini. Saya dulu terkena hipertensi. Karena kita tahu bahwa si teknologi laser ini juga bisa mengaktifkan nitrik oksid yang ada di pembuluh darah, sehingga pembuluh darah saya menjadi lebih lentur, tekanan darah saya turun. Dan yang terpenting adalah si teknologi laser ini juga bisa mengaktifkan mitokondria. Mitokondria itu bagian dari sel yang menambah energi. Jadi gula, kolesterol diubah menjadi energi. Ini adalah Gimana Mas Boy ini? Dragon Mountain, saya 60 tahun bisa naik. Ini foto karena ini. saya energinya dapat dari penggunaan teknologi laser tersebut, sampai dikasih medali karena termasuk orang Indonesia yang bisa sampai ke hampir 5.000 meter. Ya. Jadi, nah itulah bahwa teknologi laser itu memberikan energi, ya terutama untuk orang-orang yang diabetes juga, sehingga orang-orang diabetes juga yang biasanya lemas dia lebih segar karena kolesterol dan gulanya diubah menjadi energi. Seperti itu. Nah ini Bu Ade, berarti Ibu merasa senang ya menggunakan teknologi laser. Kan sudah merasakan manfaatnya ya Bu ya? Ya, pasti senang. Dan teknologi laser ini saya sudah jadikan satu bagian yang penting dalam hidup saya. Dan di rumah suami saya juga pakai. Emang suami ada keluhan apa? Darah tinggi, Percaya aku dong ya. diabetes. Nah, tapi sekarang diabetesnya sudah dibawa sama sekali. Nah, berarti memang bermanfaat untuk berbagai macam keluhan selama keluhannya hubungannya sama darah gitu Mas Boy. Berkaitan dengan kekentalan darah. Ingat darah yang kental kalau nyumbat di otak stroke, nyumbat di jantung serangan jantung, nyumbat di ginjal gagal ginjal, nyumbat di organ reproduksi gangguan keperkasaan. Itu semua yang harus kita cegah. Teknologi laser ternyata memang ini adalah sebuah kisah yang saya kira pasti
membuat Anda iri. Ini dalam artian positif. Ya. Ya artinya, kalau misalnya sekarang memang ada sakit yang diderita, bisa kok diusahakan untuk kembali beraktivitas seperti biasa. Bu Ade buktinya, Ya. Mas Boyke juga buktinya, ya kan? Betul. Dan juga bagaimana kita bisa mengaktifkan teknologi untuk membantu kehidupan kita jadi lebih baik. Iya, Mas Boyke terima kasih. Sama-sama, Kak Rona. Ya. Ibu Ade sehat-sehat terus. Sehat. Ya. Nanti kita janjian, Bu Ade. Kita mau ke puncak gunung mana abis ini? Siapa takut? Oh, siapa takut? Siapa Kita takut tanya, katanya. Oke, dari tadi disebutkan teknologi laser untuk darah. Penasaran dong? Makanya jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah di Go Healthy, cara tepat Hidup sehat.